Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dalam segala keberadaan hidup kami. Tuhan sudah tolong sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Waktu ini kami sudah membaca kitab suci dan saatnya kami akan mendengarkan pengajaran dari apa yang telah Engkau firmankan di dalam kitab suci ini. Tolong kami, beri kami hikmat pengertian dari Allah Roh Kudus untuk boleh mengerti keajaiban firman-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalamnya dan firman Tuhan boleh terus menghidupi kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom. Selamat siang ya, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan kita ada. Hari ini kita beribadah bersama, memuji, menyembah Tuhan, hari kemenangan Kristus Yesus yang kita peringati setiap hari Minggu. Di dalam pembacaan yang sudah kita baca tadi, tema kita adalah hidup yang berdampak bagi kemajuan Injil. Nah, Bapak Saudara, ayat yang sudah kita baca tadi di ayat yang ke-12, Paulus berkata, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil." Mengapa atau apa yang Paulus alami, yang Paulus lakukan sehingga dia berkata apa yang terjadi di dalam dirinya itu telah menyebabkan kemajuan Injil. Saya percaya banyak di antara kita yang sering berkata bahwa kita hidup bagi Kristus, memuliakan Kristus. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Melalui pengalaman hidupnya, kenyataan fakta yang dia alami, dia berkata, apa yang terjadi di dalam kehidupannya itu menyebabkan kemajuan Injil. Apakah yang terjadi dalam kehidupannya adalah sesuatu yang baik-baik saja? Sesuatu yang menyenangkan? Mari kita lihat konteks pembacaan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul mulai ayat 12, yaitu kesaksian Paulus dalam penjara. Ternyata Bapak Saudara, Paulus menuliskan bagian ini menyatakan bahwa apa yang terjadi atas diri Paulus justru menyebabkan kemajuan Injil ketika Paulus sedang berada di dalam penjara. Pertanyaannya, mengapa keberadaan Paulus yang di dalam penjara, yang kita tahu kalau di dalam penjara itu bukan hal yang menyenangkan, tetapi ternyata walaupun dia di dalam penjara terkungkung, terbatas oleh terali besi, Paulus boleh berkata bahwa keberadaannya di dalam penjara menyebabkan kemajuan Injil. Ada apa di balik terali besi? Ada apa yang terjadi ketika Paulus dalam penjara sehingga boleh menyebabkan kemajuan Injil? Saya teringat di Tarakan sering pelayanan ke penjara. Ya, orang-orang dalam penjara, walaupun ketika kita masuk mereka kelihatan dalam keadaan yang baik ya, tetapi ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan mereka yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena terbatas. Ada yang membatasi mereka sehingga mereka tidak bisa beraktivitas sebagaimana ketika berada di luar terali besi tersebut. Tapi sekali lagi Paulus berkata, ketika dia berada di dalam penjara sekalipun, hal tersebut tetap menyebabkan kemajuan Injil. Mari kita lihat ayat yang ke-13. Ketika dia di penjara, di situ dituliskan jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa Paulus dipenjarakan karena apa? Karena Kristus. Ya. Paulus dipenjarakan karena Kristus, itu yang diketahui oleh banyak orang. Sehingga melalui pengetahuan ini apa yang terjadi? Hal ini mendorong saudara-saudara seiman sehingga mereka bertambah berani untuk berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ternyata Paulus
di dalam penjara, terus menyebabkan kemajuan Injil walaupun dalam penjara. Kenapa? Karena dia terus bersukacita. Dia tetap bersukacita. Apa yang menyebabkan dia bersukacita? Karena seluruh istana, semua orang tahu bahwa Paulus dipenjarakan karena Kristus, bukan karena hal yang lain, bukan karena kesalahan Paulus mencuri atau lain-lain. Tidak, orang tahu Paulus dipenjarakan karena Kristus. Dan hal ini mendorong saudara-saudara seiman yang lain untuk berani, tidak takut lagi berkata-kata tentang Injil Kristus. Nah, ini menyebabkan kemajuan Injil. Dan di dalam keberadaan Paulus di dalam penjara sekalipun dia tetap bersukacita. Bagian mana? Ayat yang 15 sampai 19 itu jelas. Paulus tetap bersukacita ketika Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun jujur, karena Paulus tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi Bapak Saudara, ketika Paulus di dalam penjara, dia berkata dia tetap bersukacita. Walaupun ternyata ketika orang memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan memiliki maksud motivasi yang berbeda-beda. Bagian ini dua maksud yang dibagi. Yang pertama, ada orang memberitakan Injil karena dengki, karena perselisihan. Mereka memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik untuk mencari kepentingan diri sendiri. Itu bagian yang pertama, dengan maksud supaya apa? Memberatkan keberadaan Paulus di dalam penjara. Itu yang pertama. Orang yang kedua memiliki motivasi, yaitu memberitakan Injil dengan kasih kepada Kristus. Tapi bagian tersebut, kedua hal itu Paulus berkata, tidak apa-apa. Orang memberitakan Injil dengan maksud tidak baik untuk mencari kepentingan diri sendiri, ataupun dengan maksud yang baik karena kasih kepada Kristus, itu tidak masalah bagi Paulus. Itu mendatangkan sukacita bagi Paulus. Kenapa? Karena Injil Kristus terus diberitakan. Bapak Saudara, hari-hari ini dan bukan hari-hari ini saja, sejak lampau banyak orang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik, bahkan memelintir, memutarbalikan fakta, ya, bahkan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menyatakan tentang Kristus Yesus Tuhan. Tapi Paulus berkata, tidak apa-apa orang memberitakan Injil dengan maksud apapun. Terkadang orang memberitakan Injil untuk mencari keuntungan dari orang lain. Paulus bilang itu tidak masalah bagi dia, dia tetap bersukacita. Kenapa? Karena Kristus tetap diberitakan. Bapak Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita mendengar atau kita melihat ada orang ketika melakukan pemberitaan Injil dengan maksud yang tidak baik? Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan berhenti untuk melakukan yang baik? Kita marah-marah? Teladani Paulus, dia terus bersukacita dan tetap bersukacita. Kenapa? Karena Injil Kristus terus diberitakan. Di sini kita lihat apa yang menjadi fokus dari Paulus, yaitu Injil terus diberitakan. Dan tentu saja dengan fokus Paulus tersebut, Injil mengalami kemajuan. Jadi yang pertama, walaupun Paulus di dalam penjara, dia tetap bersukacita dan tetap bersukacita. Kenapa? Karena dia boleh terus memberitakan Injil. Dan dia boleh melihat banyak orang karena pemenjaraannya. Mereka semakin berani, tidak takut lagi dalam memberitakan Injil. Dan Injil terus diberitakan. Bagian yang kedua, apa yang menyebabkan kemajuan Injil di dalam pemberitaan dalam kehidupan Paulus? Karena Paulus memiliki komitmen dan keyakinan yang teguh dalam Kristus Yesus. Bagian mana yang memperlihatkan keyakinan dan komitmen yang teguh dari Paulus? Dalam ayat 20 hingga 23, Paulus berkata, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena ayat 21, ini ayat yang menjadi favorit beberapa orang yang sering dikutip. Karena bagiku apa?
hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kita lihat ini keyakinan dan komitmen yang teguh, yang kokoh dari Paulus. Dia berkata bahwa dalam hidupnya dengan nyata bahwa Kristus dimuliakan di dalam tubuhnya, baik oleh hidup maupun oleh matinya. Karena apa? Karena bagi Paulus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan dijelaskan dalam bagian ini. Hidup bagi Kristus itu seperti apa? Hidup bagi Kristus artinya jika aku Paulus harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu artinya hidup bagi Kristus. Banyak kita yang sering mengutip bagian ini, hidup bagi Kristus. Tapi apa yang kita lakukan? Apakah ketika kita berkata hidup bagi Kristus, kita juga bekerja memberi buah? Oh iya, saya bekerja memberi buah. Tapi buah apa yang kita cari? Itu pertanyaannya. Apakah buah yang untuk menyenangkan kehidupan kita sendiri? Atau buah sebagaimana yang dimaksudkan Paulus, yaitu banyak orang yang boleh menikmati kemuliaan di dalam Kristus Yesus, mengakui Yesus sebagai juru selamat Tuhannya secara pribadi. Itu buah yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Sehingga Paulus berkata, ketika dia hidup, dia bekerja memberi buah. Artinya hidup bagi Kristus. Ketika dia hidup, seluruh bagian kehidupannya dimaksudkan untuk bekerja memberi buah bagi hormat dan kemuliaan Kristus. Yang kedua, mati adalah keuntungan. Ini sebuah keyakinan dari Paulus. Mengapa orang mati itu merupakan sebuah keuntungan? Ayo, mati itu untung atau enggak? Kalau kita mati, untung enggak? Ya, kalau kita ikut asuransi, ya, kalau kita mati yang untung siapa? Ahli waris kita. Ya. Ahli waris kita yang untung, bukan kita. Betul lah. Kita rugi, keluarga kita rugi. Kenapa? Kehilangan salah satu anggota keluarga mungkin yang kita sayangi. Kita nggak bisa lagi menjalani kehidupan yang nikmat di dunia ini. Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Kenapa untung kalau mati? Karena dia berkata dia akan pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Hidup di dunia baik karena dia hidup bagi Kristus, bekerja memberi buah. Tapi kalau dia mati di dalam Kristus itu menguntungkan. Kenapa? Karena dia akan pergi dan diam bersama dengan Kristus di sorga kekal. Ya. Itu hal yang sangat indah. Saya teringat lagu dari Kemenangan Iman, ke rumah Bapa yang tenang, ke rumah Bapa yang tenang. Nah, di sana tidak ada susah, tidak ada perang, tidak ada sakit penyakit. Kesitulah aku rindu. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar kita rindu untuk ke rumah Bapa yang kekal? Apakah benar-benar kita yakin seperti Paulus ketika dia mengakhiri kehidupan ini, dia akan bersama-sama dengan Yesus di sorga kekal? Atau mungkin kita berkata, saya yakin akan bersama-sama dengan Yesus, tapi takut mengalami kematian. Oh, ini berbahaya. Kalau kita yakin bersama dengan Kristus, tapi kita takut ketika mengalami kematian, itu pertanyaan besar. Ada apa di balik ketakutan kita tersebut? Ya. Kalau kita berkata kita hidup bagi Kristus, maka kita juga pasti akan mengalami keuntungan jika kita mati. Percayalah Bapak Saudara, memang hanya Yesus yang dari sorga. Namun itu lebih dari cukup ketika Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku dari sorga, aku datang dari sana, dan aku telah kembali ke sana juga nanti. Dan aku memberi tahu engkau jalan ke sana. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita mengikuti Yesus dalam kehidupan kita ini, maka percayalah, akhir kehidupan kita bukan di liang lahat. Akhir kehidupan orang yang kita kasihi, yang percaya mengikuti Yesus, bukan di kuburan, bukan, tetapi di mana? Di dalam sorga kekal, di dalam rumah Bapa, yang di sana tidak ada sengsara penderitaan. Itu janji Yesus. Dan ini juga menjadi keyakinan dari Paulus. Bagiku mati adalah keuntungan. Dia beruntung, dia telah mengakhiri perjuangan di dunia dengan segala penderitaan perjuangan hidupnya, dan dia telah memulai kehidupan yang baru bersama dengan Kristus yang sangat menguntungkan. Inilah komitmen dan keyakinan yang teguh dari Paulus dalam Kristus Yesus. Dia sangat teguh, sangat kokoh, sehingga dia berkata, kalau dia hidup, dia hanya hidup untuk Kristus. Itu komitmennya. Dan dia sangat yakin kalau dia mati, dia akan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan. Pertanyaannya, keyakinan yang tak tergoyahkan dari Paulus, apakah berdasarkan kekuatannya? Lihat, di sorga itu bukan datang dari kekuatannya. Ini bukan karena apa yang sudah atau sementara Paulus lakukan untuk Kristus, tetapi karena apa yang telah Kristus lakukan untuknya. Jadi sekali lagi, keyakinan yang kokoh dari Paulus ketika dia berkata, mati adalah keuntungan. Ketika dia mati, dia akan pergi dan dia bersama dengan Kristus. Itu bukan karena apa yang sudah Paulus lakukan, atau apa yang sementara Paulus lakukan, atau apa yang akan Paulus lakukan. Bukan. Ini bukan berbicara tentang Paulus, bukan berbicara tentang siapa kita, apa yang kita lakukan. Bukan. Mari kita lihat apa yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 hingga 10. Mari kita baca bersama bagian firman Tuhan. Dia berkata apa? Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Keyakinan yang kokoh dari Paulus ketika dia berkata, matilah keuntungan, dia akan pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus di sorga. Itu bukan karena apa yang dia lakukan, bukan karena dia seorang pengkhotbah yang luar biasa, penginjil yang kemana-mana memberitakan Injil. Bukan, tetapi semua karena kasih karunia Allah. Paulus bilang apa? Dia yang paling hina dari semua rasul, bahkan dia tidak layak disebut rasul. Dia tidak layak. Dia paling hina. Dan dia berkata, 3 kali dia katakan, karena kasih karunia Allah. Karena apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya tidak sia-sia. Kasih karunia Allah yang menyertai Paulus. Paulus menyadari kalau dia boleh mengalami keuntungan ketika dia meninggalkan dunia ini dan tinggal bersama dengan Kristus, itu karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Kalaupun dia berhasil menggunakan apa yang Allah anugerahkan kepadanya, giat di dalam kehidupannya terus memberitakan kabar baik, itu karena anugerah kasih karunia dari Kristus Tuhan. Bagian Paulus apa? Bagian kemegahan Paulus adalah ketika dia boleh hidup di dalam kasih karunia Allah. Bapak saudara, kalau kita diizinkan oleh Allah untuk menikmati hal-hal yang luar biasa, yang mungkin mendapatkan tepuk tangan, sorak-sorai dari orang lain, ingat, itu bukan karena kita, semua karena Kristus Tuhan. Ataupun sebaliknya, kalau kita diizinkan oleh Tuhan mengalami penderitaan tidak dianggap dan menjadi paling hina di antara yang lain, ingatlah, itu juga merupakan satu kasih karunia dari Allah bagi kita. Kita boleh berbangga akan hal tersebut. Semua hanya karena kasih karunia Allah bagi kita, saudara. Dan bagian inilah yang menyebabkan kehidupan Paulus menyebabkan kemajuan bagi Injil.
Bapak saudara, mari kita teladani Paulus. Dia boleh hidup bagi Kristus. Dia berkata mati adalah keuntungan. Bukan karena dia, tapi semua karena kasih karunia Allah. Dalam keyakinan Paulus akan kehidupan yang lebih baik menguntungkan ketika mati, dia berkata apa? Lebih perlu lagi untuk tinggal di dunia ini karena siapa? Karena kamu, masih ada orang-orang yang di dunia ini. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya apa? Kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Kehidupan Paulus menyebabkan kemajuan Injil. Kenapa? Karena dia mau mengembangkan, mau membuat orang lain juga maju. Jadi Paulus di dalam keyakinannya yang kokoh bahwa menguntungkan, sangat menguntungkan kalau dia mati, karena dia akan pergi dan bersama-sama dengan Kristus. Dia masih berkata, masih lebih perlu, lebih baik pergi bersama dengan Kristus, tapi lebih perlu tinggal di dunia ini. Untuk apa? Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Benar Bapak Saudara, selama orang-orang yang ada di sekitar kita masih memerlukan kita, di situ kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita boleh terus menjalani hidup ini. Supaya apa? Supaya kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mengembangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena banyak orang di sekeliling kita yang mungkin hari-hari ini mengalami putus asa. Kemana mereka mencari jalan keluar? Kepada siapa mereka berseru? Mereka memerlukan orang-orang yang boleh hadir di samping mereka, menemani mereka. Untuk apa? Membangkitkan semangat, gairah hidup mereka. Supaya di tengah penderitaan hidup, di tengah keputusasaan yang mereka alami, mereka boleh bangun, boleh bangkit. Mungkin banyak juga orang-orang yang mulai mempertanyakan keberadaan iman mereka. Apakah benar jalan yang saya tempuh ini sudah benar atau salah? Dengan berbagai informasi yang didapatkan, terkadang orang mulai meragukan akan imannya. Mereka membutuhkan kita. Untuk apa? Untuk hadir di tengah-tengah mereka, untuk hadir bersama dengan mereka, menyertai mereka, untuk mengajar mereka, untuk mendorong mereka, supaya mereka boleh kembali kuat di dalam iman percaya mereka. Bapak Saudara, ingat, kita hidup bukan hanya untuk kita sendiri. Kalau kita mau mengalami kemajuan Injil, seorang tokoh dari Sulawesi Utara, dari Manado, Tondano, yang sangat terkenal dengan statementnya dalam bahasa daerah, sitou tumou, tumou tou. Wah, ini hal yang sangat indah sekali, dan ini sangat alkitabiah sekali. Sitou tumou, tumou tou. Yang orang Manado, orang Tondano pasti tahu apa artinya ini. Tapi saya tahu juga seluruh Indonesia banyak yang mengetahui akan statement dari Dr. Gerungan Samuel Jacob Ratulangi. Sitou artinya manusia, kita manusia. Tumou itu artinya apa? Hidup. Kita manusia hidup untuk apa? Tumou tou, untuk menghidupkan sesama kita. Manusia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Dan itu merupakan ajaran dan perintah Yesus Kristus. Yesus yang adalah Allah datang ke dunia untuk apa? Memberikan kita kehidupan di dalam kelimpahan. Berbeda dengan pencuri. Jelas Yohanes pasal 10. Pencuri datang, iblis datang untuk apa? Untuk mencuri, untuk merampas, untuk membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kita kehidupan, memberikan kelimpahan bagi kita di dalam kehidupan kita. Itu janji Yesus Kristus. Dan ini juga yang diteladani oleh Paulus. Dia menikmati bagaimana Yesus rela mati bagi dia. Paulus yang dulunya orang yang mengejar-ngejar pengikut Kristus, yang anti dengan nama Yesus,
Tetapi ketika dia melihat, dia merasakan kasih Kristus yang mau berkorban untuk orang yang menganiaya dia, yang mau mati untuk orang yang mencaci maki, yang tidak mempedulikan dia. Paulus beroleh kasih karunia daripada Allah. Dia percaya benar bahwa Kristus adalah Tuhan. Sehingga statement-statement Paulus itu sangat luar biasa. Kebenaran-kebenaran yang kita pelajari dalam kitab suci, dalam pengilhaman Roh Kudus, dituliskan oleh Paulus, menjadi keteladanan bagi kita. Ingat Bapak Saudara, saat sekarang ketika kita membaca kitab suci, kita boleh meneladani Paulus, kita boleh berbangga dengan kehidupan Paulus. Tetapi Paulus melalui semuanya, melalui sebuah proses yang menyakitkan, proses yang tidak mudah Bapak Saudara. Paulus dia berkata, pemenjaraannya menyebabkan kemajuan Injil. Saya membaca dengan bersukacita, dengan bersemangat. Tetapi bagaimana ketika Paulus sedang mengalami hal tersebut dalam penjara? Apakah seperti saya bersemangat juga? Ya. Tapi sebaliknya, kalau seandainya saya atau kita yang dalam penjara, apakah kita mau tetap bersukacita seperti Paulus? Kalau kita mau hidup bagi Kristus, jawabannya adalah ya. Dan kalau kita percaya, kita yakin bahwa di dalam kasih karunia Allah, kita akan diam, tinggal bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Dan ini merupakan bagian yang menguntungkan. Maka kita tidak akan ragu di dalam segala situasi kehidupan kita. Kita mau hidup terus bagi Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam menjalani hari kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, terus boleh memuliakan Kristus. Untuk itu gunakanlah hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Untuk apa? Memberi dampak bagi kemajuan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Saudara, kita akan berdoa baik untuk firman Tuhan, maupun kita akan berdoa menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Biarlah apa yang sedang menjadi persoalan hidup kita, kita boleh terus mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang telah Engkau izinkan kami alami hari-hari ini, kami percaya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami bersyukur firman Tuhan boleh kami renungkan, kami boleh mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan. Tuhan beri kami hikmat lebih dalam lagi untuk mengerti akan keajaiban firman-Mu, sehingga dalam segala situasi hidup kami boleh meneladani apa yang telah Engkau firmankan dalam kehidupan ini. Bersyukur Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa hidup kami yang masih Tuhan percayakan kepada kami saat ini seharusnya memberi dampak bagi kemajuan Injil, bukan sebaliknya Tuhan. Bukan karena hidup kami Injil dicela. Tuhan ampuni kami kalau apa yang kami lakukan hari-hari ini tidak memajukan Injil. Tuhan kasihani kami. Biarlah sebagaimana Paulus, kami boleh terus bersukacita dalam hidup kami ini. Kami boleh terus yakin, teguh, kokoh, komitmen, percaya bahwa benar kami diselamatkan. Bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi karena apa yang Kristus telah lakukan bagi kami di kayu salib, menebus salah dan dosa kami. Dan biarlah kami juga hidup selama ini yang masih Tuhan percayakan untuk boleh terus memajukan orang lain. Bukan hanya untuk hidup bagi diri kami sendiri, tapi kami boleh melihat sekeliling kami. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Berkati anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang mengalami penderitaan. Karena pandemi COVID-19 ini Tuhan, di beberapa daerah semakin bertambah banyak. Tuhan tolong beri mereka hikmat untuk menjalani hidup ini, sehingga mereka boleh terus menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, apa yang seharusnya dilakukan dan apa seharusnya yang dijauhi. Tuhan tolong yang mungkin sedang mengalami kesusahan secara perekonomian karena bisnis usahanya
mengalami penurunan, bahkan mungkin merugi Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka tetap dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang sedang mencari kebenaran, yang sedang berusaha untuk menemukan jalan kebenaran di dalam keputusasaan mereka, Tuhan tolong supaya mereka boleh menemukan, dipertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk boleh menguatkan dan memberitahu mereka jalan kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih banyak Bapa. Harapan-harapan kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu kalau kami boleh melalui hidup ini, boleh menjalani hidup ini, semua karena kasih karunia Allah yang melimpah dalam hidup kami. Untuk itu kami mau terus berjalan dan berjalan di dalam belas kasih Tuhan saja. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.